Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Kali ini saya akan mencoba membagikan koneksi antar materi pada pemodul 1.4. Tugas untuk mengikuti guru penggerak. Selamat menyaksikan. Dalam modul 1.4 dipelajari mengenai disiplin positif. Disiplin positif adalah cara untuk menerapkan kedisiplinan terhadap anak supaya dia bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran dirinya berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah diri sendiri dan dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari tindakannya berdasarkan motivasi internal, bukan akibat dari paksaan pujian maupun hukuman dari orang lain. Pelajaran kedua mengenai motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi manusia, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiganya, untuk poin pertama dan kedua adalah motivasi ekstrinsik, sedangkan yang ketiga merupakan motivasi intrinsik. Dan yang ketiga inilah yang diharapkan dapat diterapkan dalam diri anak didik sehingga perilaku positifnya mampu bertahan lama dan konsisten serta tidak tergantung dari orang lain. Guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid. Jika murid memiliki motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, maka motivasi yang ada pada diri anak masih berasal dari luar, sehingga guru berupaya untuk dapat menumbuhkan motivasi internal dalam diri siswa agar dapat memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Yang berikutnya adalah mengenai 5 posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Posisi kontrol terbaik adalah posisi manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Pelajaran keempat mengenai keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas berupa pernyataan atau yang bersifat universal yang mudah diingat sehingga menjadi kontrol bagi seluruh warga di sekolah. Berikutnya mengenai segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi terdapat 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yaitu membuat anak merasa nyaman dan dihargai. Meskipun dia mendapatkan kesalahan, tetapi dia tetap memiliki hak untuk diperlakukan sebagaimana mestinya. Yang berikutnya adalah validasi kesalahan, yaitu mencoba menggali informasi kenapa anak tersebut melakukan suatu kesalahan. Mungkin saja dia memiliki tujuan tertentu dan dari tujuan tersebut maka seorang guru dapat mengetahui solusinya. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, dalam konsep menanyakan keyakinan ini, kita seorang guru diharapkan dapat menyadarkan anak mengenai hal yang sebaiknya dilakukan, serta hal yang sebaiknya dihindari apabila sedang dalam situasi tersebut. Anak dibawa untuk flashback sejenak sehingga dia bisa mempertimbangkan hal apa yang seharusnya dilakukan. Koneksi antar materi kali ini adalah membahas mengenai keterkaitan dari modul 1.1 mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara, 1.2 mengenai nilai dan guru penggerak, 1.3 mengenai visi guru penggerak, dengan modul yang terakhir ini adalah 1.4 yaitu budaya positif. Keempat-empatnya tentu saja memiliki keterkaitan.
Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau kembangnya kekuatan kodrat yang ada pada diri murid. Budaya positif juga dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Tentu saja banyak sekali pengalaman dan juga perasaan yang mulai timbul setelah mempelajari modul 1.4 ini. Jika ditanyakan sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi, adakah hal-hal menarik bagi Anda dan di luar dugaan? Saya mulai memahami konsep-konsep dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri dan diwujudkan dalam tindakan sehari-hari. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di luar kelas adalah murid ternyata lebih menghargai keyakinan kelas yang dibuatnya bersama-sama. Sebelumnya saya hanya merasa cukup dengan peraturan sekolah yang diresapi sebagai bagian dari cara terbaik mendisiplinkan murid. Lalu pengalaman seperti apa yang saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam budaya positif baik di lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah? Setelah bersama-sama murid membuat keyakinan kelas, murid justru berterima kasih karena ganjalan atau masalah yang ada di antara mereka dapat dimunculkan dan diselesaikan dengan kesepakatan yang mereka buat bersama-sama, yaitu saling menghargai meski berbeda dari asal pondok. Bagaimana perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut? Tentu saja saya merasa bahagia karena terlihat di antara semuanya sudah langsung menerapkan keyakinan kelasnya, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Terlihat sesekali ada ikatan yang indah di kelas tersebut. Menurut saya, keterkaitan pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, apakah ada hal yang sudah baik ataukah adakah yang perlu diperbaiki? Jadi saya menganggap semuanya sudah baik. Hanya saja yang saya lakukan masih sangat sederhana, menggunakan kertas seadanya. Menurut saya, kesepakatan kelas yang dituangkan dalam sebuah kertas harusnya ditampilkan layaknya dokumen berharga. Bagaimana perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya tetap menghargai perasaan senang saya karena sudah dapat memulai menjalankan budaya positif di kelas. Jadi ada perbedaan setelah saya mempelajari 5 posisi kontrol. Sebelumnya saya menggunakan kontrol membuat rasa bersalah. Menurut saya, ketika anak merasa bersalah dan merasa tidak nyaman, dia akan cenderung untuk tidak ingin mengulanginya. Namun ternyata tetap saja membuat tidak nyaman bukanlah hal terbaik. Sekarang saya mulai menggunakan kontrol manager dan ternyata baik dari saya maupun murid sama-sama merasakan hal yang lebih baik. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah saya menerapkan segitiga restitusi? Jawabannya pernah. Akan tetapi saya melakukannya hanya sepenggal-sepenggal karena saat itu saya belum memahami apa itu segitiga restitusi. Restitusi yang saya gunakan adalah validasi kesalahan. Saya menanyakan, kamu tahu kan tindakanmu itu salah? Lalu kenapa kamu melakukannya? Menurut saya, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, mungkin jika guru mempelajari tentang kepribadian murid akan lebih sangat melengkapi hasanah ilmuwan guru untuk dapat mendampingi dan
demikian koneksi antar materi pada modul 1.4 ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.